warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kita semua sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Ayo silakan Alvin dipimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Ya, sekarang Ibu akan memanggil nama-nama kalian untuk presensi ya. Alvin, Putri, Nabila, Haikal, Doni, Anggi. Alhamdulillah ya, semuanya hadir pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, dan pembelajaran 1. Nah, kalian tahu nggak apa salah satu komponen terpenting dalam tubuh kita? Iya, apa? Benar, salah satu komponen terpenting dalam tubuh kita adalah otot. Nah, sekarang siapa yang tahu apa fungsi dari otot itu? Iya, tepat sekali Putri. Otot berfungsi untuk membantu kita agar dapat bergerak. Nah, anak-anak, mengapa sih otot itu disebut sebagai salah satu komponen terpenting dalam tubuh kita? Iya, apa Alvin? Iya, pintar sekali. Salah satu komponen terpenting dalam tubuh kita adalah otot. Nah, otot yang menempel pada rangka atau tubuh manusia itu sebagai untuk membantu rangka kita itu agar dapat bergerak. Nah, maka dari itu kita itu dapat bergerak seperti berjalan, berlari, dan menari. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengetahui dan menemukan ide pokok dalam teks bacaan. Yang kedua, siswa mampu menemukan macam-macam gerak otot dan fungsinya pada manusia. Dan yang ketiga, siswa mampu menemukan pola lantai dalam tari tradisional topeng Malangan. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang ide pokok. Dalam setiap teks bacaan pasti terdiri dari beberapa paragraf. Nah, dalam setiap paragraf pasti terdapat ide pokok di dalamnya. Ide pokok sendiri merupakan ide atau gagasan utama yang dibahas dalam suatu bacaan yang dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, biasanya ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Untuk memperjelas mengenai apa itu ide pokok, silakan kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang. Nah, kemudian Ibu akan membagikan teks bacaan. Silakan dibaca terlebih dahulu ya. Kemudian nanti silakan masing-masing kelompok mencari ide pokok dalam teks bacaan tersebut. Nah, kemudian Ibu akan memberikan waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Ya, silakan dimulai dari sekarang ya. Baik, waktunya sudah selesai ya anak-anak. Silakan perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil yang sudah didapat. Nah, untuk kelompok yang lain, silakan memberikan tanggapan atau komentar dengan menuliskannya pada lembar kertas masing-masing. Ayo silakan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 karena sudah maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Nah, kalian kan sudah belajar mengenai ide pokok dan kalian sudah membaca teks bacaan tentang macam-macam gerak otot dan fungsinya pada manusia. Jadi,
gerak otot pada manusia itu terjadi secara sadar maupun refleks. Nah, gerak otot ini menjadi pendukung utama dalam pergerakan tubuh. Adapun macam-macam gerak otot ini ada gerak otot melingkupkan, meluruskan, mendekatkan, menjauhkan, dan masih banyak lagi. Nah, gerak otot ini juga memiliki fungsi seperti membantu kita untuk bergerak, dapat membantu untuk menjaga keseimbangan tubuh, dan untuk membantu melancarkan peredaran darah pada manusia. Untuk memperjelas mengenai macam-macam gerak otot dan agar kalian itu bisa mengingat tentang macam-macam gerak otot, Ibu di sini sudah memiliki media. Nah, jadi nama medianya adalah Guess the Spinning Wheel atau tebak roda berputar. Untuk cara memainkannya, silakan putar roda yang kecil ini, kemudian kita tunggu berhenti di nomor berapa. Nah, berhenti pada nomor 3. Nah, di nomor 3 kita cari pada lingkaran yang besar ini, gambar nomor 3 itu ternyata ada di sini. Nah, ini kita sebutkan nama gerak ototnya itu adalah gerak otot membengkokkan. Nah, mudah kan cara menggunakan media yang Ibu buat ini? Sekarang silakan perwakilan dari kelompok yang Ibu tunjuk untuk maju ke depan. Kemudian aturannya nanti kelompok yang Ibu tunjuk itu perwakilannya nanti silakan memutar roda yang kecil ini. Kemudian untuk anggotanya silakan nanti menjawab. Nah, apabila kelompok yang Ibu tunjuk itu tidak bisa menjawab, nanti bisa dibantu dengan kelompok yang lain. Bagaimana? Kalian sudah paham kan dengan cara memainkan media ini? Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham kan tentang macam-macam gerak otot dan fungsinya pada manusia? Ya, baiklah anak-anak. Hari ini kan kita sudah belajar banyak tentang gerak otot pada manusia. Nah, dengan adanya gerak otot ini dapat membantu kita untuk bergerak seperti menari. Nah, dalam menari tidak hanya semata-mata bergerak saja. Dengan menari pun juga bisa membantu untuk supaya otot kita itu tidak kaku. Nah, kemudian pada saat kita menari itu pasti ada yang namanya pola lantai. Nah, anak-anak, siapa yang tahu mengapa kalau kita menari harus ada pola lantai? Iya, kenapa harus ada pola lantai? Iya, pintar, karena jika kita menari ada pola lantainya, kita pada saat menari itu dapat terlihat lebih menarik dan indah. Anak-anak, pola lantai adalah suatu gerakan yang dilakukan dengan cara berpindah atau bergeser secara terstruktur sehingga membentuk suatu pola denah tertentu. Nah, pola lantai ini juga memiliki fungsi untuk menata gerakan tarian dan menciptakan kekompakan antar anggota penari. Nah, di sini Ibu sudah memiliki contoh gambar dari pola lantai. Ada pola lantai diagonal, ada pola lantai segi 5, ada pola lantai zigzag, ada pola lantai lingkaran, dan ada pola lantai garis lurus ke depan. Nah, Ibu juga sudah memiliki tugas untuk kalian ya. Di sini sekarang Ibu akan membagikan teks bacaan tentang tari tradisional Topeng Malangan.
Nah, untuk tugasnya, silakan kalian nanti membaca teks bacaan yang sudah Ibu bagi. Kemudian kalian amati pola lantai yang ada dalam teks bacaan tersebut. Terus silakan kalian menyebutkan pola lantai yang digunakan dalam tari tradisional topeng Malangan itu apa, lalu digambarkan ya. Nah, kalau sudah selesai, nanti bisa dikumpulkan ke depan. Ibu sudah membaca beberapa lembar jawaban yang sudah kalian kumpulkan. Jadi, pola lantai yang digunakan dalam tari tradisional topeng Malangan adalah pola lantai garis lurus atau pola lantai lingkaran. Ya, bagaimana? Kalian sudah paham kan tentang materi yang sudah Ibu jelaskan dari pagi hingga siang hari ini? Jadi, kita hari ini sudah belajar apa saja ya anak-anak? Iya, pintar. Hari ini kita sudah belajar tentang pola lantai, tentang ide pokok, dan tentang macam-macam gerak otot dan fungsinya pada manusia. Jadi, kalian sudah paham kan tentang materi yang sudah Ibu jelaskan dari pagi hingga siang ini. Kemudian, untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian, Ibu akan membagikan lembar evaluasi yang harus kalian kerjakan. Nanti untuk mengerjakan lembar evaluasi ini dikerjakan secara individu ya, tidak boleh ada yang mencontek. Kalau nanti ketahuan ada yang mencontek, Ibu tidak akan memberi nilai untuk kalian ya. Ya, ini silakan. Nah, bagaimana? Kalian sudah mengerjakan kan lembar evaluasi yang tadi? Jadi kalian pasti juga sudah paham dengan materi yang sudah Ibu jelaskan dan kita sudah belajar bersama pagi sampai siang hari ini. Kemudian, apakah ada yang ditanyakan? Ya, tidak ada yang ditanyakan ya. Berarti kalian sudah paham ya dengan materi yang kita pelajari hari ini. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, semoga materi yang sudah kita pelajari hari ini dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kalau misalnya Ibu ada salah kata, Ibu minta maaf ya. Sebelum kita pulang, ayo silakan Doni dipimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Baik, Ibu akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.